tadi, kalau itu ini. Ya, Ya. laporannya gimana tadi, Pak? laporannya? Baik, terima kasih ya kawan-kawan semua. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan, atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya tadi sudah kita buat laporan, ya. Boleh lihat nggak, Bang? LP-nya, LP-nya. ini bukti LP-nya ya. Ya. Oke, lanjut aja dulu, Bang. 310, pasal 310 ya, 311 KUHP, 315 juga, kemudian juntonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya. Ya, Ancam. jadi Apa itu? Pencemaran ya nama baik. dari pencemaran nama baik ya. Dan apa namanya dengan kita lakukan ini ya saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Bang, terlapornya dalam lidik atau versi? Terlapornya dalam lidik atau versi? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. BH ya. Oke, Bang Denso, gimana sih Bang kemarin kan habis dari Singapura terus dengar kabar seperti ini? Oh, Sempat kaget juga, juga. maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dokter Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dokter Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Iya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dokter Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena lah, ibaratnya gitu. Nah akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eichmann di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya? Maksudnya, nah ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu gak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, apa yang kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri,
ya kan, saya udah punya keluarga istri saya yang saya juga harus juga jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus Ika gimana Bang, Waknya tapi- dengan berita ini dan Cik Olive mama sendiri gimana? Ya kalau dari istri saya Cik Olive, dia kan berbesar hati, dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik, kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik, tapi kok saya masih diragukan gitu. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSC, kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia, kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah, dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya itu sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir dan bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Sampai harus melapor biasanya di bawah santai aja Bang Didi. Iya. Sampai akhirnya harus melapor, kenapa sih? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Vanessa 4 tahun yang lalu kan juga sempat udah bilang kalau udah pernah menyelesaikan masalah ini secara private juga dan nah sekarang sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih, ngapain dibawa-bawa lagi? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Verni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh, alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu loh, jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh, kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kok punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakmu kau pikirin. Dianya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya dia posting, kesannya aduh saya bilang ini bagaimana gitu lah. Ada indikasi Tapi panjat emang sosial, sampai Bang? di blok malah sekarang Bang? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari, saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Bang Desu kan akhirnya melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private?
Belum ada. Ada kan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital. Ya udah itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha Ya udah menghilangkan. kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes itu. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan jadi ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita gugat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian dulu kan tahu sendiri ya. Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa, cuma kita kalkulasi aja di kita dia. Jadi tujuannya Ya, nggak banyak order lah. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga, karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali, edukasi buat masyarakat supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu tuh dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu ya kan ada dugaan material, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Salah satu bentuk nasar. Ya? Iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa lihat tadi? Udah? Ada beberapa bukti. Apa aja Ada screenshot Ya, berupa postingan. nanti semua bukti yang ada kita ya semua kita serahkan ke Ya. penyidik. Nanti dia udah apa namanya sehingga laporan diterima. Iya. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Saya maaf pengunjung damai mah apa Den? Apa? Kalau saya minta maaf Kalau ya, kita nggak bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Ya kita lihat aja. Kalau Densu udah menutup pintu damai Bang dengan Ya, laporan ini. ya jadi laporan nanti ini damai Pak. Apa? Udah menutup pintu damai dengan adanya laporan ini. Pintu maaf mah tidak. Pintu maaf tidak. Pintu damai ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya sudahlah, kepalang tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Mas Den, Ada lagi? ada yang bilang dia ada dia pernah bilang maksudnya dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama Cindy pas sama dia gitu jadi dia merasa Siapa yang ngomong gitu? iya bener nggak sih kabar kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? Tapi gimana maksudnya ada kabar seperti itu? Di cross check. Iya dia merasa dibohongi sama kamu ketika kamu sama dia kamu sama dia yang dulu sebelum sama Cimali. Oh ngerti. Itu gimana? Beda lah itu.
Dikit kali. Kemudian beberapa hari belakangan ini Oh ada di apa? efek kemudian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa. Ngerasain banget gak sih? Saya sih terima kerugiannya? kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini, mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri? Eh? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton nih? Ke depan tuh. Pesan. Apa sih ya, ceritanya nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferni tuh enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali kutumbuh palanya gitu. Serius. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak aku lakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun ya kerja. Iya, 10 tahun. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya dulu. Siap. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu, jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Oke.